Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam Rehat Renungan Hati Sehat bersama dengan Gereja Baptis Indonesia Ngadinegaran dengan saya. Mari saat ini kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendalami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang baik bersama-sama kami ya Tuhan untuk rehat hari ini. Kiranya kuasa kasih-Mu bekerja atas kami dan kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan untuk mengajar kami sebelum melakukan aktivitas di dalam kehidupan kami dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan buat kami. Kami menyerahkan, kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam nama Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bacaan kita dari Matius pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Matius pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan saya akan berbicara mengenai kemunafikan. Mari kita akan baca ayat ini. Hai orang-orang munafik, benarkah nubuat Yesaya tentang kamu? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Apa yang melatar belakangi daripada teguran Yesus ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang melatar belakangi adalah orang Farisi, ya, itu bicara dengan Yesus. Dengan maksud lain adalah menegur Yesus sebagai guru daripada murid-muridnya, karena murid-muridnya pada waktu makan tidak mencuci tangan. Nah, pada saat itu menurut adat istiadat bagi orang Yahudi yang dianut oleh orang Farisi tentunya sebagai tokoh agama Yahudi, orang itu kalau mau makan harus cuci tangan. Dan itu adalah adat istiadat yang harus dilakukan, kalau tidak dia mengalami kesalahan dan bisa juga mengalami sebuah hukuman. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus ketika ditegur oleh orang Farisi ini, kemudian Yesus menegur juga orang Farisi. Karena orang Farisi ini menegur orang lain tetapi dirinya sendiri melakukan kesalahan. Itu artinya apa? Munafik. Mari kita akan lihat ayat 5-6 di dalam Matius 15 ini. Dikatakan begini, tetapi kamu berkata,
Barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Oleh karena itu, tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi sesungguhnya orang Farisi sendiri melakukan kesalahan. Karena dia memiliki pengajaran kalau misalkan sudah uang itu diberikan kepada Allah untuk persembahan pada Allah, tidak perlu menghormati orang tuanya. Apakah begitu? Karena sesungguhnya kalau bicara mengenai orang Farisi dan kemudian 10 firman Allah dikatakan begini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi orang Farisi itu bertentangan dengan apa yang ada di 10 hukum. Dan dia berkata, kalau sudah mempersembahkan kepada Allah, tidak perlu lagi menghormati orang tuanya. Artinya, dia sedang melakukan sesuatu satu sisi, tetapi dia meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Hanya untuk apa? Sebuah adat istiadat yang dia percayai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kemunafikan. Maka saat ini kita akan bicara paling tidak ada 7 hal yang menjadi catatan saya orang yang munafik. Yang pertama, suka bersandiwara. Yang pertama apa? Suka bersandiwara. Nah, Farisi ini melempar kesalahan kepada murid Yesus dan bahkan bisa juga untuk menghakimi Yesus. Karena dia ketika makan tidak mencuci tangan. Tetapi dia sendiri yang punya kesalahan tidak mau untuk menegur dirinya bahwa dirinya sedang melakukan kesalahan juga. Dan bahkan mengingkari kebenaran firman Tuhan. Kalau soal cuci tangan dan tidak cuci tangan, itu tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan dosa atau tidak dosa. Tidak. Tetapi ketika tidak menghormati orang tuanya, ayah dan ibunya, itu dosa. Orang Farisi, dia sedang bersandiwara. Untuk apa? Menutupi daripada kesalahannya. Sama ketika Adam jatuh dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Adam ditegur oleh Tuhan, mestinya dia berkata, ya Tuhan saya salah. Tapi Adam bilang apa? Perempuan itu yang kau tempatkan di sisiku. Dia yang memberi, maka aku kau makan. Artinya apa? Adam sedang bersandiwara. Dia melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Tidak mau mengakui. Di sini pun orang Farisi juga tidak mau mengakui di hadapan Tuhan Yesus. Saya salah dan saya juga minta maaf. Tidak ada. Bersandiwara. Banyak orang di dunia ini bersandiwara. Tidak mau untuk apa? Ketika ditegur. Tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan bisa tersinggung dan bisa malah menjadi musuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau itu masih terjadi dalam diri kita, kita harus bertobat. Jangan bersandiwara di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Kita tidak boleh kemudian melakukan hal yang tidak berkenan pada Tuhan dengan kemunafikan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang munafik ini menutupi diri dengan kepura-puraan. Menutupi diri dengan kepura-puraan. Orang Farisi melakukan kepura-puraan itu. Tetapi di Alkitab juga menjelaskan siapa sebenarnya orang yang sedang berpura-pura. Yudas Iskariot. Dia sebagai orang murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus, diajar oleh Yesus. Dan kemudian dia melakukan kepura-puraan itu ketika ada orang yang meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya. Apa yang terjadi? Yudas Iskariot berkata begini, bukankah minyak itu dijual dan berlaku 300 dinar? Dan uangnya bisa dipakai untuk apa? Aksi sosial, diakonia. Apakah betul begitu di dalam hatinya? Tidak. Dia sesungguhnya seorang apa? Koruptor. Inginnya ketika itu disimpan, dia kan bendahara ini dalam kelompok muridnya Yesus. Supaya apa? Supaya kemudian uang itu bisa dikorupsi. Itu kepura-puraan. Itulah orang munafik. Satu sisi dia seperti mengajarkan sesuatu yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, dikagumi oleh orang, tetapi dirinya sendiri tidak melakukan. Dia melakukan pelanggaran itu. Hanya pengen dianggap orang begitu top dan lain sebagainya. Banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa. Tetapi di balik khotbahnya yang luar biasa itu, melakukan sesuatu yang membinasakan orang, yang tidak menjadi berkat. Ini teguran juga bagi setiap hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, orang munafik itu egois.
Egois, mau menang sendiri. Orang Farisi menaruh beban aturan untuk orang lain, tetapi apa? Dirinya sendiri tidak. Dia menaruh untuk orang lain. Dia menaruh sesuatu yang berat untuk orang lain, tapi dirinya tidak. Bukankah banyak di dunia ini orang pintar berbicara segala sesuatu untuk orang lain lakukan, tetapi dirinya tidak. Hati-hati. Sekarang banyak orang yang terjebak, termasuk hamba-hamba Tuhan. Berbicara begitu hebat mengenai kasih. Berbicara begitu hebat mengenai kemurahan, persembahan. Tapi dirinya sendiri tidak pernah persembahan. Tidak mengasihi orang. Dan membeda-bedakan orang. Hati-hati, ini sebuah teguran. Egois. Kita memberikan tekanan kepada orang lain. Tapi kita sendiri tidak mau dibenahi oleh Tuhan. Untuk melakukan sesuatu yang benar. Itu egois. Yang keempat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang munafik adalah orang yang suka mencari muka. Suka mencari muka. Banyak pelayanan tetapi tidak tulus. Kelihatannya baik. Tetapi apa? Tidak dengan ikhlas. Banyak pelayanan dilakukan. Tetapi hanya untuk mencari apa? Penghargaan. Banyak orang bahkan menggunakan sebuah pelayanan. Banyak orang menggunakan gereja. Tetapi untuk mencari keuntungan diri sendiri. Untuk memperkaya diri. Banyak orang yang terjebak dalam situasi yang seperti ini. Dan pada akhirnya orang tahu bahwa pelayanannya tidak tulus. Ada orang-orang mau melayani kalau disanjung. Ada orang-orang yang kemudian mau terlibat dalam pelayanan ketika mendapatkan penghargaan. Tapi ketika tidak, dia undur dan tidak mau melayani. Karena yang dicari apa? Penghargaan manusia, bukan penghargaan Tuhan. Tapi kalau yang dicari adalah penghargaan Tuhan, sekalipun tidak menyenangkan hati manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, hati-hati. Kalau pelayanan kita suka mencari muka, itu kemunafikan. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kelima, ciri orang munafik adalah menghalangi orang datang kepada Tuhan. Menghalangi orang datang kepada Tuhan. Saudaraku, Yesus mengatakan begini dalam Matius 23 ayat 13 terhadap orang Farisi. Matius 23 ayat 13 berkata begini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Dia sendiri tidak masuk, tetapi merintangi orang-orang yang mau masuk. Banyak orang yang kemudian menjadi orang munafik. Kelihatannya seperti orang yang begitu hebat, tetapi akhirnya mempersulit orang yang mau datang di persekutuan. Mempersulit orang datang kepada Tuhan melalui gerejanya, sehingga dia tidak nyaman di situ. Karena dia apa? Menjadi penghalang orang itu untuk mengenal Tuhan dengan baik. Melalui tutur katanya, melalui omongannya, melalui tindakannya. Hati-hati ketika kemudian kita tidak menjadi berkat, di mana orang baru datang kepada kita sedang menjadi orang yang munafik, menghalangi orang itu untuk mengenal Tuhan dengan baik. Hati-hati saudara, kita kadang-kadang terjebak dalam hal ini. Maka hari ini saya ingatkan, mari kita bersama-sama, jangan sampai menjadi penghalang orang-orang untuk mengenal Tuhan dengan baik. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang keenam dikatakan, orang yang munafik adalah orang yang tidak peduli. Orang munafik cirinya tidak peduli. Orang Farisi banyak merampasi harta. Untuk apa? Memperkaya diri. Bahkan termasuk kalau kita lihat, justru yang dirampas adalah para janda-janda yang seharusnya ditolong. Janda-janda yang seharusnya mereka patut ditolong. Ya, tetapi dibiarkan. Merampasi mereka untuk membayar sesuatu, tetapi uangnya dipakai oleh orang-orang Farisi ini. Ini kejahatan. Kemunafikan adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Dia tidak peduli. Orang itu kurang, orang itu miskin, orang itu punya atau tidak. Dia melakukan tekanan, dia melakukan jeratan demi keuntungan diri sendiri. Berikutnya, yang terakhir, yang ketujuh. Orang yang munafik adalah tahu kebenaran tetapi tidak melakukan. Orang Farisi itu hafal hukum Taurat. Ahli Taurat apalagi hafal hukum Taurat, tetapi tidak melakukannya dengan baik.
dia tidak menghormati orang tua tadi. Kalau dia sudah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, keliru. Ditegur Tuhan Yesus seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu orang Farisi. Bukan mengajarkan perintah Tuhan, tapi perintah manusia. Bukan yang berhubungan ini dosa atau tidak, tetapi yang dilakukan adalah demi diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Dan itu orang munafik. Kesimpulannya, marilah kita jadi orang-orang yang tulus di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang-orang yang munafik. Karena orang-orang yang munafik itu adalah kesalahan di hadapan Tuhan. Marilah jadilah orang-orang yang ikhlas, yang bersyukur dengan keadaannya, apapun kondisi kita. Tidak usahlah kita menjadi orang yang sok begitu hebat. Karena yang hebat itu hanya Tuhan. Tidak usah kita menjadi orang yang sok begitu kaya. Karena yang kaya hanya Tuhan. Kalaupun kita kekaya, karena itu titipan Tuhan. Jadi, marilah kita tunduk kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang mendengar rehat hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu menegur kami. Bagaimana pribadi dan model orang Farisi, supaya kami menjadi orang-orang yang tunduk kepada Tuhan saja dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Nama Tuhan dipermulakan, nama Yesus diagungkan. Kami kembali orang yang tulus di hadapan Tuhan, tunduk di hadapan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu untuk orang-orang yang mendengar akan renungan ini. Biarlah mereka disegarkan, dikuatkan, kembali kepada jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan